Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan analisis tingkat kegambaran membaca masyarakat kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat menggunakan Keymeans Clustering. Dengan saya, Sri Marlina, kelas 3C dengan NVM 24106310500055. Nah, dari penelitian saya ini, ada beberapa kata kunci, yaitu mengenai Keymeans Clustering, data analisis, machine learning, visualisasi cluster, tingkat kegemaran membaca, dan masih banyak lainnya. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah tingkat literasi masyarakat itu merupakan indikator penting perkembangan sumber daya manusia. Namun, tingkat kegemaran membaca berbeda-beda di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Analisis perilaku membaca menggunakan metode machine learning dapat membantu memahami pola kelompok masyarakat berdasarkan kebiasaan membaca, frekuensi, durasi, jumlah buku, dan akses internet. Nah, adapun tujuan dari saya mengambil penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat kegambaran membaca masyarakat dengan menggunakan metode Keymeans Clustering serta memberikan insight terkait kelompok dengan tingkat literasi tinggi dan rendah. Nah, adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif atau deskriptif kuantitatif. Dengan metode penelitian yaitu korelasional atau asosiasional. Nah, adapun variabel penelitian dan skala pengukuran saya itu ada berupa tingkat kegemaran frekuensi, durasi membaca, terus jumlah buku yang dibaca, frekuensi, dan durasi akses internet. Nah, dari variabel penelitian ini memiliki skala pengukuran yaitu rasio. Nah, teknik saya dalam menggunakan pengumpulan data yaitu dimulai dari saya mengambil data dari data statistik, ya, yaitu ini saya mengambil data di sini, data statistik ini, di mana data ini mengenai tentang tingkat kegemaran membaca masyarakat dan unsur penyusunannya menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Saya mengambil data ini di data pusat statistik di Provinsi Jawa Barat yang khususkan untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, adapun variabelnya ini, variabel penelitiannya itu ada tingkat kegemaran membaca, frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku, frekuensi akses internet, durasi akses internet, dan lain-lainnya. Nah, di durasi membaca ini ada beberapa waktunya ya, ada 100 sampai 01,59 itu arti hitungannya. Nah, ketika selesai di sini, saya langsung unduh dari data ini ke dalam file Excel atau XLSX. Nah, hasilnya seperti ini, teman sekalian. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya itu di mana tadi kan di durasinya itu ada pakai interval ya. Durasi membacanya, sedangkan ketika saya unduh, ini tanpa saya setting, itu langsung otomatis berubah ke 100, 200 kehitungan menit tanpa interval. Selanjutnya, setelah saya dapetin dari data ini, nah saya mau data tersebut dimasukkan ke Excel, saya masukkan kembali data ini ke dalam R ini. Coba ya, coba kita running dari awal. Jadi sebelum kita running dulu, sebenarnya kita harus import data dulu. Tadi yang ada di Excel tadi, kita import di sini, import data set, terus dari from Excel kita tinggal cari data yang udah kita tadi masukin, yaitu misalnya ini. Nah,
Nah, setelah muncul, nah ini kita salin kode previewnya di sini. Salin, kita salin, terus dimasukkan ke sini. Nah, coba kita running untuk memunculkan data. Nah, yuk. Nah, ini datanya. Data tadi dari BPS tadi udah masuk ke A. Selanjutnya, kita running. Nah, ini yang pertama itu dalam Keymeans atau clustering itu, mengklasterkan itu, saya menggunakan metode elbow dulu. Nah, metode elbow ini itu menghasilkan outputnya grafik seperti ini. Apa sih makna dari grafik ini tuh? Coba kita perhatikan di mana kalau grafik ini tuh sumbu X-nya di metode elbow itu sumbu X-nya itu adalah jumlah klaster atau K. Ya, berarti ini K1, K2, K3. Nah, yang atas ini adalah sumbu itu total atau WSS-nya. Nah, oke, di mana di dalam metode ini semakin kecil WSS, semakin baik bit clusteringnya. Jadi kalau misalnya WSS-nya semakin kecil, berarti bit clusteringnya semakin bagus. Tapi kalau misalnya K-nya semakin besar, WSS pasti terus menurun. Nah, seperti ini, terus menurun. Jadi tidak bisa dipakai Jadi tidak bisa pakai WSS kecil saja sebagai patokan. Makanya dibentuk seperti siko atau elbow. Nah, ini. Nah, interpretasi dari grafik ini itu adalah coba kita lihat WSS itu turun drastis dari K1. Ini WSS ini turun drastis dari K1 ke K2. Itu kan benar-benar turun drastis ya. Nah, terus artinya bahwa data sangat terpecah ketika dari satu klaster dibagi jadi dua. Jadi sangat benar-benar ketika klaster dibagi dua itu sangat terpecah. Satu klaster dibagi dua itu sangat terpecah. Terus yang kedua SSS turun lagi dari K2 ke K3, lanjut turun lagi ke K4 sedikit. Nah, penurunan USSS makin kecil dan grafik hampir mendatar. Coba kita lihat. Nah, pada grafik ini ada garis vertikal putus-putus. Nah, ini. Nah, di K4 itu menandakan titik siku atau elbow-nya. Jadi, apa sih makna elbow di K4 ini tuh? Nah, itu artinya bahwa makna dari elbow di K4 ini itu adalah penurunan WSS tidak signifikan. Itu artinya adalah di K4, mohon maaf, itu adalah jumlah klaster pada metode elbow ini. Jumlah klasternya itu sama dengan 4 atau klasternya ada 4 itu adalah jumlah yang maksimal. Jadi dalam metode cluster ini, dalam metode cluster ini, dalam metode elbow ini, K4 klasternya itu yang optimal itu adalah dibentuk menjadi 4 klaster. Nah, selanjutnya coba kita running. Coba kita running. Nah, selanjutnya itu ada metode Silhouette. Nah, Silhouette method. Nah, di dalam Silhouette method ini terdapat outputnya seperti ini. Nah, itu di mana interpretasinya itu di sini kita lihat nilai paling tinggi itu ada di K2, ya kan? Di sini di 0,85 hitungannya. Nah, di sini terlihat bahwa pada K2 itu silhouette nilai paling tinggi kan 0,85. Setelah itu turun lagi dan fluktuatif untuk 3 sampai K3 sampai K10. Jadi turun. Nah, garis putus-putus di sini itu menunjukkan bahwa klaster yang optimal pada Silhouette method ini adalah 2. Nah, gitu. Ini berarti
data secara alami hanya memiliki dua klaster yang terpaling terpisah dan paling kompak. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba kita running lagi. Di sini saya akan menggunakan metode Silhouette ini juga untuk melihat untuk mengklasternya. Jadi dari data itu dibagi menjadi dua klaster. Nah, adapun ini merupakan hasil dari plot si cluster Silhouette ini. Kita bisa lihat tadi kan dari grafik tadi dari plot hasil tadi itu kan nunjukin ini naik drastis ya di sini puncak di sini. Nah, ini pembagian klasternya ini lebih didetailkan lewat plot sini. Nah, klaster 1 itu berwarna orange dan klaster 2 itu berwarna biru. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada visualisasi dari klasternya. Nah, dari Silhouette plot tadi divisualisasikan membentuk menjadi klaster. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada bagian ini, ini, dan ini. Ada di klaster 1 itu berwarna biru, dan di klaster 2 itu, di klaster 1 berwarna biru, dan di klaster 2 itu berwarna kuning. Nah, ini menyatakan bahwa tadi di klaster kuning ini artinya tingkat kegemaran membaca pada daerah yang berada di klaster kuning ini tuh tingkat kegemaran membacanya rendah. Sedangkan di klaster yang biru, di klaster yang satu atau yang biru itu memiliki tingkat kegemaran membaca yang tinggi. Tuh. Nah, di sini jadi kesimpulannya tadi bahwa daerah-daerah yang berada di klaster 1, di klaster 1, nah ini klaster 1 itu kan warnanya biru, itu merupakan, itu memiliki jumlah tingkat kegemaran membaca yang tinggi, sedangkan di klaster yang kedua yang berwarna kuning itu memiliki tingkat kegemaran membaca yang cukup rendah. Coba kita perhatikan di 26. Di klaster 26 di sini plot 26 itu daerah mana sih? Coba kita lihat di sini. Nah, 26 itu Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya itu masuk pada klaster 2 dengan plot dengan di zona klaster 2 itu yang mengartikan bahwa Kota Tasikmalaya itu termasuk kota yang memiliki tingkat kegemaran membaca rendah di Jawa Barat. Selanjutnya coba kita lihat di sini di klaster 1 itu ada yang nomor 2. Nomor 2 itu apa? Sukabumi. Nah, Sukabumi ini termasuk ke dalam klaster 1 yang artinya daerah Sukabumi ini memiliki tingkat kegemaran membaca yang cukup tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin interpretasinya seperti itu. Jadi data jelas tersegmentasi menjadi dua kelompok, ini klaster 1, klaster 2, terus yang berbeda secara struktural. Analisis kelanjutan bisa mengaitkan masing-masing karakter pada fitur dan penyebabnya. Seperti tadi, penyebabnya itu adalah mungkin dia masuk ke klaster 1 atau klaster 2, ini tuh diklasifikasikan berdasarkan variabel-variabel tadi, tingkat berdasarkan dari frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.